Unri 2025, suara kita masa depan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vision Class, ruang adu pandangan dan gagasan yang menghadirkan para calon pemimpin Universitas Riau yang akan diuji kedalaman gagasan, kepekaan membaca realitas, dan juga kedalaman visi dengan tema suara dan sikap. Nah, betul. Di episode kali ini kita bukan hanya sekedar tanya jawab, namun untuk melihat bagaimana para kandidat memahami demokrasi kampus, dinamika Riau, serta tentunya tantangan rumah besar kita, Universitas Riau. Bersama saya Siti Junisa Dan saya Raja Prastia Manurung, dan langsung saja kita masuk ke segmen pertama. Nah, kita mulai dari pertanyaan besar dulu nih, Bang. Demokrasi kampus. Banyak yang bilang demokrasi kampus adalah sebuah miniatur negara atau sebuah miniatur bangsa. Tapi apakah hari ini ruang itu benar-benar sudah terwujud, Bang? Apakah ruang itu benar-benar sudah menjadi inklusif atau terbuka bagi khalayak ramai, atau malah menjadi eksklusif atau hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang? Nah, boleh saja langsung jawab antara Bang Azari atau Bang Arifin. Nanti setelah itu dibalik. Diskusi aja Bang pokoknya. Siapa terlebih dahulu yang mau mulai? Sesuai nomor. Sesuai nomor. 01. Satu. Tapi nanti di pertanyaan kedua baru Abang Bang, gantian. iya, 02. Oh, atau yang sebut saya? Oh, siapa nggak ada tuh? Jokes Capres. Jokes. Bicara terkait dengan demokrasi kampus, seharusnya yang menjadi dasar ideologi kita percaya bahwa kampus melindungi seluas-luasnya kebebasan berpendapat atau merawat demokrasi itu sebaik-baiknya di internal kampus. Namun saya kira ini sangat terbalik dengan kondisi kita, baik itu di kampus kita sendiri ataupun di seluruh kampus saat ini di Indonesia. Berbicara kebebasan berpendapat di internal kampus, karena setahun kebelakangan ini lebih ke saat masa rezim Prabowo mulai memerintah Republik Indonesia ini, kita melihat betapa memang demokrasi sudah berada di ujung jurang. Kenapa Abang bilang begitu? Saat ini di seluruh dunia 183 lebih negara yang menganut sistem politik demokrasi. Jadi bisa Abang bilang di sini Jun, kalau demokrasi ini adalah salah satu sistem politik yang cukup layak di berbagai macam negara. Namun pertanyaan terbesarnya adalah apakah masih balance, ada check and balance antara kekuasaan dan hak-hak masyarakat dan mahasiswa hari ini di Indonesia yang merepresentasikan demokrasi tersebut. Setahun kebelakangan ini kita banyak melaksanakan gerakan-gerakan mahasiswa, termasuk aksi demonstrasi besar-besaran dari mulai bulan Agustus kemarin, September, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat betapa represivitasnya aparat ataupun betapa pembungkaman yang saat ini mulai masuk ke wilayah-wilayah kampus. Kalau mungkin secara gamblang di kampus kita Universitas Riau mungkin belum ada yang memang aparat betul-betul represif masuk ke kampus untuk menyerang. Tapi kita lihat di kampus-kampus di Jawa, di Kuningan, Pakuan, seperti yang terjadi kemarin-kemarin itu kan di Jawa banyak tuh polisi-polisi masuk kampus langsung secara brutal membungkam, secara brutal mengancam gitu. Dan ini bisa jadi terjadi di kampus kita ke depan. Jadi gambaran demokrasi di kampus saat ini memang sudah berada di ujung jurang, karena kita melihat NKK, BKK yang dulu ada zaman Soeharto ini bisa jadi kembali ada lagi pada masa ini. Dulu kan ada tuh Badan Koordinasi Kemahasiswaan, kayak BEM lah gitu. Kemudian ada normalisasi kehidupan kampus di zaman Soeharto. Gunanya apa? Bahkan pada saat itu kan militer yang menjadi pemimpin utama tertinggi. Jadi mahasiswa dicoba untuk dibungkam dengan cara halus gitu. Dan ini bisa jadi terjadi pada masa sekarang. Sea-war ada di mana-mana. Kemarin Abang sempat ada diskusi terkait Sea-war. Teman-teman tahu Sea-war nggak? Itu sekarang metode dari aparat ataupun dari rezim itu untuk mencoba mempengaruhi psikologi mahasiswa supaya tidak ikut demo, supaya tidak bersuara lagi gitu. Teman-teman mungkin kemarin pas kita mau demo inilah, kita kemarin kan ada demo tuh di DPRD yang terakhir. Kan ada tuh entah nanti ada yang pesan masuk gitu, nanti intel di dalam kampus nanti diteruskan gitu kan. Jadi kan ada yang bilang nanti
Unri udah banyak intel, Unri udah zona merah, nanti diteruskan. Akhirnya apa? Adik-adik kita mahasiswa baru itu melihat itu menjadi sebuah ancaman. Ya kan? Bukan maba aja, teman-teman semester 3, semester 5 juga. Wah, ini nggak aman ya, turun demo nih. Ya gitu. Itu kan salah satu metode mereka. Untuk apa? Untuk mempengaruhi psikologis dari mahasiswa. Nah, itu sekarang war itu yang banyak dilakukan pemerintah. Jadi pembungkaman aktivis. Nggak usah jauh-jauh kita berbicara terkait mahasiswa Unri Harik Anhar. Harik Anhar sampai hari ini juga masih ditahan. Beberapa kali kita ke Jakarta, termasuk sama Arifin juga kemarin ke sana kita jenguk. Itu banyak kawan-kawan yang bersuara lantang, dia akan dibungkam. Itulah kondisinya sekarang di kampus. Jadi sebaiknya apakah kita harus bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Gak mungkin, ke depan kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi seharusnya ini peran siapa? Peran kita semuanya, mahasiswa, pemuda, sivitas akademika kampus, seluruhnya kita bekerja sama untuk melawan rezim yang seperti ini. Itulah kondisi sedikit gambaran dari aku terkait dengan demokrasi di wilayah kampus. Gitu. Oke, Bang, boleh ditanggapi, boleh dilanjutkan? Oke. Terima kasih Raja sama Nisa. Iya. Oke. Terkait demokrasi kampus, maka kita akan melihat beberapa hal dan beberapa pandangan. Kita mulai dari kampus kita sendiri pada hari ini. Bagaimana respon pimpinan kampus. Nah, ketika kita menyuarakan, kalau kita lihat hari ini banyak begitu permasalahan yang ada di kampus kita pada hari ini. Contoh saja jalan hari ini, mungkin kalau bisa lihat, kemudian hal-hal lainnya mulai dari portal dan segala macamnya. Nah, ketika kita menyuarakan, bentuk apa sih kita menyuarakan hari ini? Coba paling banyak apa? Media sosial. Satu. Habis itu pasang propaganda spanduk ya. Iya, Nah, propaganda. kan itu yang pada umumnya atau yang biasanya kita lakukan sebagai bentuk menyuarakan aspirasi kita pada hari ini. Tetapi kawan-kawan bisa lihat kemarin gimana respon pimpinan waktu kita menaikkan spanduk di Gajah Penri gitu ya. Waktu forum lembaga dengan pimpinan. ruang diskusi. Ada tanggapan-tanggapan yang rasanya seolah-olah itu tidak perlu, padahal kita hanya menyuarakan. Ini bukan demo katanya. Iya, kita menyampaikan suara kita, aspirasi kita agar pimpinan kita kan lebih terbuka penglihatannya terhadap ternyata Ini sebegini ya loh permasalahan. Bukan ketika kita menyuarakan kemudian ditanggapi udah selesai, tidak begitu gitu. Dan kemudian kalau kawan-kawan bisa melihat ketika kita ingin melakukan gerakan-gerakan di internal kampus kita pada hari ini, bagaimana kita memasang spanduk di areal-areal kampus, baru malam hari kita pasang, paginya sudah tidak ada, gitu ya. Nah, apakah ini artinya demokrasi dan kebebasan berekspresi, atau memang kita sedang melanggar peraturan? Rasanya tidak ada aturan yang dilanggar pada hari ini, gitu. Aturan yang mana? Kita memasang spanduk di pohon-pohon ataupun bagian adalah space untuk memasang spanduk gitu kan? Rasanya nggak terlalu mengganggu gitu ya. Ya, atau tulisannya yang mengganggu kan gitu. Nah, itu yang menjadi catatan bahwasanya apakah hari ini benar-benar demokrasi kampus kita, suara mahasiswa hari ini itu tentang kampusnya saja masih didengarkan dan masih sebebas itu gitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat kasus kebelakangan, bagaimana ya mahasiswa juga dilaporin sama pimpinan gitu ya. Apakah itu artinya pimpinan merasa itu sebagai ancaman? Padahal kan nyatanya kita bersuara hari ini, kita bersuara, mereka minta kita bersuara dengan baik gitu ya. Tetapi ketika kita sudah menyuarakan dengan baik, kita sampaikan di audiensi, kita sampaikan secara langsung gitu ya, terkait permasalahan-permasalahan yang ada, tapi tanggapannya oh iya nanti gitu. Oh iya nanti. Kita butuh respon yang cepat, apalagi termasuk UKT kemarin. Itu sungguh-sungguh sangat urgensi gitu kan untuk adik-adik maba angkatan 24 kemarin itu. Nah, kemudian ketika kita mulai dengan aksi-aksi yang cukup nyentrik dan menarik perhatian, kita dilaporkan gitu. Nah, apakah ini benar-benar mereka yang pengen seperti apa gitu? Kebebasannya seperti apa sih yang mereka maksudkan gitu kan? Kalau sopan dan santun, tetapi sopan santun itu tak sampai aspirasi kita gitu. Nah, artinya hari ini demokrasi kampus kita hari ini belum sepenuhnya kita mendapatkan demokrasi kampus itu gitu. Kemudian ketika kalau kawan-kawan melihat kalau kita di luar di universitas lain itu sudah ada kampus-kampus yang
didatangi TNI Polri bukan dalam bentuk represif gitu, tetapi dalam bentuk yang damai, cuman sebagai pemateri gitu. Apakah maba-maba itu mau diajak jangan demo gitu kan, di sana mereka masuk sebagai pemateri gitu. Oh, demo ini nggak baik segala macam. Padahal kita sebagai mahasiswa kan punya kebebasan ataupun punya ruang lebih, apalagi ketika kita dianggap ataupun dijadikan sebagai orang yang menjadi penyambung lidah masyarakat kan gitu. Tetapi hari ini sudah berapa banyak kampus di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera dimasuki oleh aparat hari ini sebagai pemateri segala macamnya gitu kan. Artinya hari ini kebebasan demokrasi kita rasanya masih belum atau bahkan mulai menurun gitu. Karena itu tadi hal-hal yang rasanya tidak terlalu berlebihan, kemudian juga tidak ada aturan yang dilanggar gitu ya. Karena memang benar apa yang kita suarakan, apa yang kita sampaikan itu benar-benar keresahan dan permasalahan yang dirasakan gitu. Artinya hari ini agak lucu ketika sudah kita sampaikan dengan baik dan santun, tetapi tidak ditanggapi dan direspon. Tetapi ketika kita mulai menyampaikan dengan hal-hal yang cukup menarik, kemudian ditanggapi, oh itu tidak sopan gitu ya. Nah itu ada kontradiktifnya gitu kan. Artinya, loh kemarin Bapak bilang ini kami udah sopan kemarin loh gitu ya. Tapi kok nggak ditanggapi? Pas kami udah kayak gini Bapak mau menjarakan kami gara-gara tidak sopan dan santun. Ada aturan yang dilanggar kan begitu. Nah kemudian kalau kita berkaca keluas gitu ya, secara luas demokrasi kampus yang kita menyuarakan aspirasi ke masyarakat ke gedung DPRD kah, apakah ke kantor gubernur kah, ataukah kita ke istana negara pada hari ini lebih banyak lagi strategi dan metode yang dilakukan, mulai dari medianya, mulai dari psikisnya, kemudian bagaimana di lapangan. Ketika di Jakarta ada kelompok-kelompok yang di luar dari demonstran itu melakukan pengrusakan gitu, seolah-olah bahwasanya aksi demonstran itu adalah aksi makar, aksi-aksi yang anarkis gitu ya. Padahal di sana bukan dari kelompok kita gitu. Nah itu salah satu banyak macam strategi dan cara hari ini yang dilakukan oleh penguasa ataupun orang-orang yang kita sudutkan pada hari ini, membungkam ataupun memecah belah gerakan kita pada hari ini. Artinya hari ini memang kalau terlihat tenang, oh tidak ada yang dipenjara, oh tidak ada yang ditembaki, tetapi itu tadi banyak caranya mereka untuk membuyarkan ataupun menghancurkan aksi-aksi ataupun tuntutan-tuntutan kita terhadap mereka gitu. Artinya demokrasi kita hari ini ya tidak baik-baik saja kawan-kawan. Gitu. Lanjut mungkin tadi dari pemaparan kedua capres kita, jadi intinya mahasiswa sekarang mengalami semacam intimidasi baik dari eksternal pemerintah dan ataupun internal sendiri atau pemimpin kampus kita sendiri. Nah, dalam menyampaikan kritik nih Bang, pastikan tentu ada batas-batasnya dalam menyampaikan kritik itu sendiri. Nah, bagaimana cara abang-abang sekalian membedakan antara kritik yang konstruktif atau membangun dengan kritik yang destruktif atau hanya sekedar ujaran kebencian nih Bang? Dan bagaimana cara abang menjaga ruang demokrasi ini agar tetap aman? Tetap aman di sini tuh seperti apa? Ruang Nggak di penjara atau gimana? Maksudnya ya kurang lebih seperti itu Bang. Oke. Kalau kita memilah antara rasanya hari ini kawan-kawan yang bergerak untuk bersuara itu tidak ada kritikan yang menjatuhkan ataupun yang mengarah pada ujaran kebencian atau seperti pada pasal UU ITE yang sangat-sangat karet gitu ya. Karena hari ini rasanya apa yang kawan-kawan tuliskan hari ini, kemudian apakah yang kawan-kawan buat di media ataupun apa yang kawan-kawan sampaikan secara langsung itu benar-benar kritik yang membangun. Ya contohnya saja ketika ada jalan gitu kan, ada fasilitas yang masih kurang, kemudian pimpinan mengatakan oh ini udah lebih bagus segala macam, kita sadarkan dengan pimpinan UKT elit tapi fasilitas sulit segala macamnya. Itu kan artinya bukan menjatuhkan, bukan memalukan nama universitas ataupun kampus, tetapi itu adalah cara kita membangun hari ini untuk menyadarkan pimpinan ataupun penguasa kita pada hari ini bahwasanya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka pandang hari itu
tentang kita mulai bagus dengan pembangunan segala macamnya, tapi ada masih banyak sarana prasarana yang belum terbangun gitu. Dengan contoh lain juga begitu. Artinya hari ini kalau kita pilah mana kritik yang membangun, mana kritik yang menjatuhkan, tinggal kita lihat saja faktanya bagaimana. Gitu kan ya. Kalau kita bilang fasilitas sulit, tinggal kita lihat gimana fasilitas yang sulit. Kita jabarkan data-datanya kalau mereka minta. Artinya di ruang kelas ini Bu, di jalan yang ini begini. Artinya kita by data. Bukan kritikan asal kita kritik gitu ya. Nah, karena di sanalah celah ketika kita menyampaikan suara, menyampaikan permasalahan, kita hanya sekedar sarkasme dan juga dengan penyampaian-penyampaian yang lantang lainnya, tapi kita tidak punya by datanya, basic datanya, maka kita akan mudah dijatuhkan. Ini apa? Mana datanya? Mana fasilitas yang sulit itu, mana fasilitas yang rusak itu gitu kan. Kita udah punya datanya. Ketika kita ditanyakan, artinya kita benar-benar membangun, bukan kita kritik untuk menjatuhkan pimpinan hari itu. Mungkin itu. Oke, dari Bang Azari sendiri gimana, Bang? Oke, tadi Raja nyampaikan bagaimana cara kondisi membedakan terkait dengan kritik yang membangun dan ujaran kebencian. Jadi menurut Abang pribadi, atas nama kritik itu semuanya membangun. Beda dengan konteks ujaran kebencian. Maka kalau teman-teman tahu, kalau kita demo itu ada peraturan yang mengatur jalannya demo. Peraturan Kapolri nomor 12, kalau salah Bang, nanti teman-teman cek lagi. Peraturan Kapolri nomor 12 di sana mengatur tata cara dan bagaimana mengekspresikan berpendapat itu dilaksanakan. Baik itu dari jam ataupun dari waktu. Mungkin teman-teman pas kita ikut demo jam 6 sore udah disuruh pulang gitu. Salah satunya tidak memberikan ujaran kebencian, salah satu poinnya di sana. Misalnya kita pergi demo, kita ejek Pak Gubernur gitu. Pendek gitu. Pak Gubernur pendek, Pak Gubernur jelek. Nah, itu kan ujaran kebencian. Yang kita kritik apa? Jabatan beliau. Yang kita kritik apa? Kebijakan beliau. Jadi selagi itu mengkritik itu semua sifatnya membangun gitu. Tidak ada masalah karena itu salah satu bentuk represivitas, salah satu bentuk demokrasi itu berjalan gitu. Karena bicara terkait demokrasi pasti ujung-ujungnya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan mengekspresikan diri, kebebasan berkritik gitu. Karena dari keresahan itulah kita hadir untuk menyuarakan itu. Kemudian bagaimana cara menjaga demokrasi agar tetap aman. Jadi menurut Abang Raja dan Nisa, dua hal besar yang saat ini merusak demokrasi adalah yang pertama oligarki, yang kedua militerisme. Dua poin ini yang terus menggerus demokrasi. Penelitian di Australia atau di mana itu, nama penelitinya The Economics Intelligence Unit. Demokrasi saat ini sudah berada pada kapasitas flawed demokrasi yang udah runtuh, demokrasi yang cacat. Kenapa Abang bilang begitu? Karena dua poin yang Abang sampaikan tadi sudah mulai mendominasi di ranah sipil pada hari ini, seperti oligarki dan juga militerisme. Teman-teman lihat, kita sempat bahas RUU TNI kemarin di bulan Maret, bagaimana TNI sekarang sudah double job mensusupi pada wilayah-wilayah sipil, mereka masuk ke ranah sipil gitu. Makanya teman-teman sempat kita bahas. Jadi dua poin itu yang Abang kira merusak demokrasi saat ini. Dan juga yang menjadi tantangan demokrasi hari ini adalah demokrasi itu lahir dari supremasi sipil. Betul kan? Demokrasi lahir dari supremasi sipil. Namun sayangnya rezim sipil itu tidak merepresentasikan sipil. Paham nggak? Belum. Demokrasi itu lahir dari supremasi sipil seluas-luasnya. Oke, tapi saat ini sayangnya rezim sipil itu tidak merepresentasikan sipil. Paham nggak? Kita masyarakat sipil tidak mencerminkan kalau kita orang sipil. Itu paham. Sekarang kan kita sudah masuk pada fase kultur feodalisme. Teman-teman tahu kultur feodalisme, kita ikut ke masa-masa feodal. Bukan saat ini, dari dulu gitu. Kita ikut berseragam, kita ikut bikin-bikin baju. Seragam itu kan kultur-kultur militer, itu kultur TNI. Sekarang hari ini kita lihat sipil pun ikut buat seragam, sekalipun bukan seragam TNI gitu. Ya kan? Kita suka berseragam gitu. Kita pakai kapal, kita pakai apa gitu, pakai ala-ala militer lah gitu. Itu yang namakan kultur feodalisme gitu. Padahal kita orang sipil, kita tidak mencari. Ya udah, kita kalau sipil itu pakai baju biasa aja lah, batik kayak apa kayak gitu kan. Jadi bagaimana cara menjaga, pertanyaan tadi bagaimana cara menjaga agar demokrasi itu tetap aman dan tumbuh subur di Indonesia. Yang pertama bisa Abang rangkumkan tadi. Yang pertama
memperkuat supremasi sipil. Gitu. Jadi memperkuat supremasi sipil, gimana kita memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa terkait dengan supremasi sipil, memperkuat diri kita sendiri terkait hak-hak sipil tidak bisa digerus oleh militer. Kemudian yang kedua, infrastruktur politik. Jadi salah satu yang paling bertanggung jawab dalam merawat demokrasi itu adalah infrastruktur politik. Siapa itu infrastruktur politik? Ini abang belajar di kelas juga sebenarnya kan. Infrastruktur politik itu apa? Ada mahasiswa, ada partai politik, itu ada LSM, NGO, itu infrastruktur politik yang berada di luar sistem. Kalau suprastruktur politik, ya mereka yang berada dalam sistem DPR, eksekutif, presiden, itu suprastruktur politik. Jadi kita sebagai infrastruktur politik berperan untuk merawat demokrasi itu. Teman-teman mahasiswa, kita pemuda, mahasiswa, kemudian ada partai politik. Yang menjadi permasalahan besarnya adalah sekarang partai politik yang seharusnya merawat demokrasi, memberikan pendidikan demokrasi, memberikan pendidikan politik, tapi apa sekarang? Mereka sibuk dengan isu-isu pragmatis, sibuk jual-jual jabatan, sibuk mencari uang, lupa seakan-akan tugas utamanya dari partai politik. Nah, itu yang menjadi permasalahan utama sekarang. Jadi Bang rasa 2 poin penting itu untuk menjaga demokrasi. Yang pertama tetap memperkuat dan memperluas supremasi sipil. Yang kedua terus memperbaiki fungsi dari infrastruktur politik yang ada di bangsa ini, gitu menurut abang. Oke, baik. Setelah kita bersama mengetahui tadi jawaban dari pertanyaan kami, selanjutnya bang, mahasiswa ini sering disebut dengan watchdog. Bagaimana pandangan abang terhadap fungsi kontrol mahasiswa seharusnya berjalan tanpa menimbulkan stigma atau tekanan dari pihak manapun? Langsung dijawab sama Bang Azhar. Oke. Bicara tentang social control atau fungsi kontrol seorang mahasiswa. Mahasiswa ini ada beberapa peran yang mungkin teman-teman udah biasalah mendengar, agent of change, agent of control, iron stock dan lain sebagainya. Jadi seorang mahasiswa itu menjadi kontrol sosial gitu. Makanya teman-teman mungkin kalau ada pelatihan-pelatihan di HIMA atau BEM atau TO2, TO3 ada materi ansos, analisis sosial. Nah, tapi nggak semua fakultas di Unri yang ada materi itu. Kenapa ada materi itu? Karena itu merupakan representasi dari seorang mahasiswa yang sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial pada wilayah mana? Ya seluruh aspek yang melibatkan masyarakat dan kita teman-teman mahasiswa. Kemiskinan misalnya, kemudian ada konflik, kemudian ada permasalahan, kemudian ada kebijakan, kemudian ada keputusan, ada peraturan-peraturan. Siapa yang mengkontrol dari sebuah aspek ini? Ya kita mahasiswa. Pak Gubernur misalnya baru mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah misalnya. Siapa yang mengkontrol? Kita seorang mahasiswa yang harus menjadi peran utama gitu. Siapa yang bisa kita bawa? Teman-teman elemen masyarakat, elemen-elemen NGO. Itu seharusnya gagasan-gagasan itu lahir dari kita mahasiswa yang ada di kampus. Makanya orang bilang kampus tempat lahirnya peradaban. Orang kampus bilang kampus lahirnya gagasan. Itu benar. Cuman apa? Hari ini kampus keluar dari koridor yang seharusnya menjadi tugas utama fungsi dari kampus itu sendiri. Jadi mungkin seorang mahasiswa itu harus menjadi kontrol sosial yang betul-betul memberikan dampak pada wilayahnya. Oke. Lanjut ditanggapi sama Bang Arifin. Oke, terima kasih Nisa. Terkait mahasiswa ya. Nah ini mungkin seharusnya adalah suatu keharusan ya. Malah sesuatu hal yang sudah melekat di diri mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa kampus hari ini itu seharusnya kampus itu adalah tempat ataupun suatu organisasi yang tidak terikat dan terkait dengan hal-hal lainnya ataupun organisasi lainnya. Contoh, partai politik pasti akan terikat dengan politiknya kan, pasti akan terikat dengan koalisinya. Ataupun begitu juga politikus pasti dia akan terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di partainya. Nah, atau mungkin ada lembaga lain yang bergerak secara mandiri segala macamnya, tapi dia bergerak untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya gitu kan. Jadi dia kan pasti akan menjaga koordinasi itu, kerjasama itu, nah kemitraan itu. Nah sedangkan kampus mahasiswa itu dia terlepas dari beban itu semua, dia tidak akan terikat dengan apapun gitu. Kalau kita mau aksi ataupun mau kita demo
DPRD, ya kita tidak ada keterikatan dengan partai-partai yang duduk di sana gitu. Maka tidak akan ada yang bisa menekan kita agar kita tidak demo gitu. Atau kita ingin demo ke kantor gubernur gitu. Oh, kita tidak ada keterikatan dengan Pak Gubernurnya gitu. Karena kita memang benar-benar murni, gerakan kita itu murni. Nah, itu gerakan ataupun mahasiswa ataupun kampus. Benar-benar yang murni hari ini itu ya di kampus. Nah, tetapi hari ini apakah kita sudah memaksimalkan itu? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan dan perlu kita cari tahu hari ini. Bagaimana ketika kita memiliki kesempatan itu, memiliki peluang untuk kita benar-benar menjadi kontrol sosial itu, ya kita harus memanfaatkannya itu gitu. Kenapa hari ini kok kita malah sibuk dengan tugas kita hari ini? Padahal Tridharma perguruan tinggi itu ada 3, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pengabdian ke masyarakat itu banyak macamnya gitu. Dan salah satunya mungkin dengan kontrol sosial ataupun kritikan-kritikan ataupun hal-hal yang kita suarakan pada hari ini untuk kesejahteraan, untuk kepentingan masyarakat dan rakyat pada hari ini. Nah, kemudian untuk menjaga itu, nah kita harus mulai membangun kembali ruang-ruang diskusi. Kita mulai harus mengajak kembali ke kawan-kawan mahasiswa ini untuk ayo kita diskusi kembali. Kalau dulu mahasiswa zaman dulu masa reformasi mungkin tiap-tiap ruang diskusi mereka udah tentang isu permasalahan ya, karena musuh mereka jelas militer hari itu. Jelas mereka cari tempat sembunyi untuk diskusi saja tentang bagaimana langkah selanjutnya atau bagaimana kita untuk menyampaikan aspirasi ini gitu. Karena memang waktu itu benar-benar tekanan yang sangat kuat dari militer gitu. Tapi hari ini kita cukup punya banyak kebebasan untuk menaruh ruang diskusi di danau, di taman, di mana. Nah, seharusnya itu yang mulai kita kuatkan di kalangan kawan-kawan mahasiswa ini. Artinya ketika kita sudah terbiasa dengan diskusi-diskusi yang seperti itu, ketika kita punya satu isu, punya satu permasalahan, maka kita akan lebih cepat untuk bergerak dan menyatukan responnya gitu ya. Nah, kemudian terkait itu pun kita masih banyak peran-peran mahasiswa hari ini. Kembali, Tridharma perguruan tinggi itu banyak gitu. Meskipun 3 tetapi perannya cukup luas. Bagaimana seharusnya mahasiswa itu memberikan inovasinya, memberikan gagasan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana kampus itu sebagai tempat ketika kita menyatukan teori-teori atau kita membuat metode-metode. Nah, kemudian aplikasinya kan tentunya aplikasinya kepada masyarakat luas gitu. Dan seharusnya itu yang peran yang rasanya masih sangat peluang besar kita untuk memang benar-benar membangun masyarakat, kemudian membangun negara ini. Karena itulah yang tadi dikatakan kalau kampus itu sebagai peradaban bangsa gitu. Itu titik peluangnya gitu. Nah, seharusnya mungkin hari ini mari ayo sama-sama kita ajak kawan-kawan kita punya peran yang cukup besar loh ini. Bukan yang cukup lagi, bahkan sangat besar gitu. Untuk dan kesempatan kita memegang mahasiswa kita ini ya tidak terlalu lama rasanya ya. Kalau mungkin kawan-kawan yang masa studinya cepat 4 tahun gitu ya. Nah, tetapi mari kita manfaatkan dan mari kita maksimalkan kesempatan ini untuk benar-benar kita menjadi agent of change tadi gitu. Mungkin itu. Oke, mungkin terakhir Bang untuk segmen ini sebagai mahasiswa apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebebasan berpendapat dan sekaligus meminimalkan konflik yang akan terjadi nantinya, Bang? Minimalkan konflik ini seperti tentu dalam kebebasan berpendapat itu mungkin saja bakalan menyinggung beberapa pihak karena itu kebebasan berpendapat, tapi kan bisa diminimalkan nih Bang konflik yang terjadi nantinya setelah kebebasan berpendapat itu terjadi. Oke. Untuk kebebasan berpendapat tentunya rasanya banyak metode ataupun cara-cara kita untuk menyuarakan. Nah, itu tadi dengan cara-cara tersebut rasanya perlu kita maksimalkan. Apakah dengan kita buat propaganda, apakah kita bentuk dalam media, ataukah kita benar-benar turun untuk membuat kumpulan untuk menyuarakan hal itu, atau dengan gerakan-gerakan lainnya. Nah, itu rasanya masih sangat-sangat banyak kesempatan ataupun masih banyak peluangnya untuk tetap kita lakukan. Karena memang meskipun nanti tetap ada tekanan gitu ya, tetap ada tekanan, tapi itu rasanya masih sangat-sangat relevan untuk dilakukan gitu. Dan kemudian untuk menjaga ataupun
mempertahankan cara-cara kita tadi untuk menyuarakan tadi, maka kita perlu mengantisipasinya. Bagaimana kita mengantisipasinya? Pertama ya tentunya kita harus benar-benar memahami permasalahan itu seperti apa gitu. Kalau kita tentang membasuh UKT ya kita harus paham aturan yang mana gitu, aturan berapa dan aturan mana yang ini mulai bertentangan gitu. Nah kita harus mencari itu gitu. Kemudian kita juga harus memahami permasalahan secara sosialnya. Permasalahan secara sosial, contoh kita tentang UKT. Tentang UKT kalau kita tadi membahas sudah tentang aturan, ada aturan-aturan yang mungkin akan dilanggar tentang Undang-Undang 45 gitu kan. Bagaimana menjamin pendidikan gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian ini dinaikkan UKT segala macamnya, mengurangi kesempatan atau menghalangi kesempatan untuk kawan-kawan mendapatkan pendidikan tinggi gitu ya. Nah, kemudian secara sosial bagaimana? Nah, secara sosial harusnya pimpinan ataupun yang membuat kebijakan itu harus melihat bagaimana ketika ini bagaimana antara mahasiswanya kemudian dengan kekuatan untuk mendapatkan itu gitu. Bagaimana celahnya di antara seharusnya ini masih bisa ada kesempatannya gitu. Oh ini masih bisa, ini masih ada caranya gitu. Nah itu yang perlu disampaikan dan itu perlu kita buat kajiannya gitu ya. Nah kemudian, kita harus mempunyai rancangan data, kemudian kita harus punya kajian-kajian yang benar-benar bisa memperkuat ataupun mempertahankan gerakan-gerakan kita pada hari itu gitu. Karena memang kalau kita bergerak ataupun bersuara tanpa adanya data, kemudian ada tanpa permasalahan, ya bayangkan saja kalau kita bersuara tapi kita tidak tahu data ataupun kita tidak kita cuma tahu dari satu berita kemudian kita langsung bersuara segala macamnya, ya kan pasti akan sangat-sangat lemah. Nah, itu mungkin rasanya yang bisa kita perkuat untuk mempertahankan kebebasan kita tadi. Dan kemudian cara-cara selanjutnya adalah bagaimana kita menggaungkan ataupun kalau kita sudah pada kawan-kawan mahasiswa itu sudah sama persepsinya, sudah merasakan keresahan yang sama, itu pasti akan bisa untuk membuat gerakan. Nah, kemudian yang menjadi PR ataupun menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa menggabungkan ya, membuat ataupun membawa masyarakat berada pada keresahan kita gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol opini publik, menyatukan opini publik ke kita gitu. Jangan sampai opini publik tidak terlalu tertarik dengan apa yang kita suarakan hari ini gitu. Makanya ketika dukungan publik itu kan, ya kita mungkin kawan-kawan tahu lah bagaimana hari ini kalau tidak viral ya tidak ada hukum gitu kan ya. Viral no justice. Itu yang perlu kita menarik atensi publik untuk ini demonya ada isinya gitu. Jangan sampai ketika kita membuat gerakan ataupun kita bersuara, karena di media-media itu pun kawan-kawan yang hari ini bergerak ataupun aktivis yang bergerak pada hari ini menyuarakan semuanya melalui media sosial hari ini, yaitu mereka untuk mencari atensi publik. Karena hari ini berapa juta orang yang menggunakan handphone, menggunakan media sosial. Nah, di sana atensi sangat besar. Tetapi kalau kita kurang untuk memaksimalkan di sana, maka akan mudah juga untuk mendapati hal-hal yang tadi gitu. Boleh Bang Azari ditanggapi. Terkait dengan tadi 2 poin yang bisa Bang tangkap dari pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kita merawat ataupun menjaga kebebasan. Dan yang kedua, meminimalisir konflik dari bentuk ekspresi kita tadi. Gitu. Karena kita dalam berekspresi, berbicara, buat propagandis dan lain sebagainya pasti nanti ada konflik. Orang yang tersinggung lah gitu. Kalau kita bicara terkait DPR, tersinggung ya orang-orang DPR. Kita bicara terkait militer, yang tersinggung orang-orang militer. Kebebasan berpendapat memang sudah menjadi hal yang wajar kalau itu kita hidup di kampus. Biasalah kita di kampus kan bebas mau mikirin apa aja. Pancasila pun kita bedah di kampus nggak ada masalah gitu. Yang penting kita punya gagasan. Kaum intelektual itu didukung untuk berbicara step by data, fakta dan realita. Kalau kita bicara nggak punya data nanti omon-omon, kita nggak omong kosong, kita nggak kaum intelek namanya. Jadi
Bagaimana cara meminimalkan konflik? Yang pertama yang sudah Abang rangkum, gunakan metode yang tepat. Proses advokasi itu metodenya ada banyak, tergantung sejauh mana kebesaran isu dan sejauh mana dampak dari isu tersebut. Ini selalu Abang sampaikan kalau Abang ngisi-ngisi materi di kelas-kelas diskusi yang ada di kelembagaan teman-teman. Metode advokasi itu ada banyak. Yang pertama mungkin teman-teman bisa audiensi, kedua teman-teman mungkin bisa bikin petisi, kemudian ketiga teman-teman mungkin bisa lobby, keempat mungkin teman-teman kalau memang tidak putus baru terakhir aksi demonstrasi sebagai bentuk kemarahan puncak dari kawan-kawan mahasiswa ataupun masyarakat. Kalau kita selagi menggunakan metode yang baik tepat, jadi Abang kira itu mampu meminimalisir dari adanya konflik tadi. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan gerakan ataupun mau berbicara ataupun mau mengekspresikan diri, kita harus terlebih dahulu menganalisis aktor. Ada istilahnya kalau dalam proses advokasi itu ada namanya analisis aktor. Dalam proses advokasi dalam sebuah permasalahan, misalnya permasalahan di kampus. Permasalahan di kampus kita kemarin menyuarakan terkait dengan penolakan pembangunan militer di wilayah kampus. Tahu ya? Penolakan pembangunan militer di wilayah kampus. Teman-teman harus menganalisis aktor dulu nih, siapa saja aktor yang terlibat pada isu ini. Yang pertama tentunya militer, itu pasti. Yang kedua Pemprov. Kenapa Pemprov? Karena lahan yang dibangun itu tanah Pemprov. Yang ketiga aktornya adalah rektorat. Kenapa rektorat? Karena mungkin pasti ada persetujuan dari rektorat dan kong kali kong di situ. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Siapa aktornya? Mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena dia yang terdampak. Dan siapa lagi yang keempat? Mungkin NGO di bidang lingkungan atau apa? Karena itu termasuk dalam merusak lingkungan karena itu berada pada lahan teman-teman pertanian gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu peta aktor itu gitu. Oh ini aktornya begini, kekuatan massa begini, kekuatan teman segini, kekuatan lawan segini. Kalau dalam 4 aktor yang Abang jelasin tadi, militer, rektorat dan juga Pemprov itu kerjasama, yang posisi teman siapa? Mahasiswa aja, lainnya tuh lawan semua gitu. Jadi kalau kita cuma satu nih mahasiswa doang, lawan kita 3, apakah mungkin advokasi kita akan berhasil? Nah itu kan menjadi pertanyaan besarnya, gitu. Kemudian kita analisis dari kekuatan 3 poin yang menjadi lawan kita tadi, kita bandingkan dengan lawan kekuatan dari kawan kita mahasiswa gitu. Jadi itu untuk meminimalisir konflik tadi teman-teman harus mampu menganalisis aktor. Kita bicara terkait DPR, aktornya siapa? DPR. Anak-anaknya DPR gitu, kerabat-kerabatnya DPR. Sahabat gitu. dekat. Ya, itu mereka aktor yang merasa dilibatkan dalam sebuah isu. Jadi kalau bicara terkait gerakan mahasiswa, kebebasan berpendapat, gimana cara minimalisir supaya tidak ada blunder, tidak ada konflik. Itu tadi. Yang pertama teman-teman harus step by data, fakta dan realita karena kita kaum intelek ya. Kemudian yang kedua gunakan metode yang tepat. Kemudian yang ketiga harus mampu menganalisa aktor dan situasi. Itu dari Abang. Oke, luar biasa Bang. Jadi dapat disimpulkan demokrasi itu memang bukan siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling bijak menjaga ruang bersama. Kita masuk ke isu berikutnya. Jadi Universitas Riau berada di tanah Riau dan mau tidak mau dinamika daerah mempengaruhi kehidupan mahasiswa. Jadi kita bahas isu Riau hari ini. Boleh. Nah, langsung masuk saja ke pertanyaan pertama nih Bang. Menurut Abang, bagaimana kondisi politik Riau saat ini? Dan apa dampaknya bagi mahasiswa UNRI, baik langsung ataupun tidak langsung nih Bang? Oke, kondisi politik ya. Iya. Dampak. Nah, ini menarik nih kita bahas. Kondisi politik di Provinsi Riau itu tidak pernah stabil. Karena apa? Orang bilang Riau ini lahan basah. Makanya apa? Kita khawatir 4 gubernur ketangkep semua kan? Karena apa? Riau ini kita kaya, bisa dibilang provinsi paling kaya di Indonesia. Sumber daya alam, sumber daya minyak, semua teman-teman kita udah bicara itu udah banyak lah gitu kan. Berbicara terkait dengan sumber daya yang ada di Provinsi Riau. 23% lahan sawit yang ada di Indonesia itu berada di Riau. 23% lahan sawit yang ada di Indonesia itu ada di Riau. Berapa? Dan kurang 9, sekian juta ton CPO yang Riau hasilkan untuk Indonesia. Gitu. Namun kepala daerah baik itu yang sebelum-sebelumnya gubernur-gubernur selalu mengatakan pusat selalu tidak adil dengan Riau. Karena
sumber daya banyak hasilnya dari Riau. Tapi apa? Dana TKD, kemudian bagi hasil yang kemarin disuarakan Pak Gubernur dan lain sebagainya, itu mungkin terkadang dirasa tidak adil oleh kita yang ada di Riau. Maka dari itu kita nggak tahu mafia-mafia di belakang itu mainnya seperti apa, pusat bermain seperti apa. Itu kan kita berbicara pada kancah politik elit, gitu. Ya mereka lah gitu. Dan itulah jadinya kondisi politik di Riau tidak akan pernah stabil. Gitu. Dari awal dari dulu sampai hari ini kita tahu gubernur wakil gubernur sikut-sikutan, pecah piring itu kan nggak pernah stabil. Karena apa? Orang selalu mencari-cari celah untuk menjadi pemimpin di Riau, ataupun orang selalu mencari cara bagaimana dia bisa bekerja sama dengan para makelar-makelar yang ada di provinsi Riau gitulah. Makanya itu yang sehingga menjadi penyebab politik di Riau tidak pernah stabil. Karena ini lahan basah gitu. Itu baru kita bicara tentang minyak yang di atas, minyak di bawah belum lagi ya. Jadi kemudian apa dampaknya? Tadi Raja bertanya apa dampaknya terkait dengan kehidupan sosial politik yang ada di mahasiswa dan juga masyarakat. Tentunya kita seorang mahasiswa yang selalu melek terhadap permasalahan dan juga persoalan-persoalan yang ada di Riau, ini sangat berdampak bagi kita. Dan juga ini menarik untuk kita bahas di ruang-ruang diskusi, di forum-forum diskusi atau di ruang-ruang kelas di kampus. Bagaimana kita saat ini berbicara tentang kondisi politik yang ada di Riau. Jadi permasalahan utama yang ada di Provinsi Riau itu adalah yang pertama, tata kelola sumber daya yang ada di Riau tidak pernah dengan cara baik. Tata kelola baik itu di pusat ataupun di daerah, makanya ada korupsi. Nah, pasti ada celah, pasti kecolongan di situ. Kemudian apa? Jalan rusak. Jadi permasalahan utama juga, namun selalu dilupakan apa? Konflik-konflik di kampung-kampung, konflik masyarakat dengan PT, konflik adat dengan PT gitu. Jadi abang selama jadi Mensospol ini tidak satu dua kaduan yang abang terima terkait dengan konflik ini di kampung-kampung. Di Dayun, di Kabupaten Siak kemarin. Di Dayun, Kabupaten Siak kemarin ada menyampaikan konflik PT BSP gitu dengan masyarakat. Kemudian di Inhu konflik lahan adat. Kemudian di Kuansing Peti pertambangan emas tanpa izin. Nah, teman orang yang dari Kuansing mungkin itu tahu. Itu permasalahan yang saat ini dilupakan oleh birokrat yang ada di Riau. Itu dilupakan karena apa? Sekarang gubernur, wakil gubernur, semua OPD yang ada di Riau sibuk dengan isu-isu pragmatis. Gitu, sibuk dengan isu-isu pragmatis yang lagi viral, itu yang diambil. Supaya apa? Mendapat atensi dari masyarakat. Gitu. Misalnya mohon maaf, pacu jalur, abang bukan tidak suka pacu jalur kan, itu tradisi kita. Misalnya kemarin kan lagi naik tuh, langsung diambil sama Pak Gubernur, anak siapa tuh Sidika, diambil, dikasih duit, diapain kan apa? Dia mencoba mencari atensi masyarakat. Keren ya Pak Gubernur ya gitu. Itu sekarang mereka sibuk dengan isu-isu pragmatis begitu, sehingga mereka lupa isu-isu lingkungan hidup yang ada di kampung-kampung, konflik-konflik lahan yang ada di kampung-kampung gitu. Mereka lupa gitu. Masyarakat yang ada di Toro sana masih berkonflik dengan PT, masih berkonflik dengan makelar gitu. Jadi itu kondisi peta politik di Riau, dan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan kehidupan sosial politik di kalangan teman-teman mahasiswa. Begitu kira-kira. Tanggapan Langsung. Diam-diam aja. Ngantuk aja nih kayaknya. Begadang deh. Oke, untuk kondisi politik, kalau bisa kita lihat hari ini memang kondisi politik di Riau itu sangat-sangat dinamis banget gitu. Sangat-sangat dinamis dan nggak tertebak gitu ya, nggak tertebak. Dan memang dari beberapa tahun dari beberapa tahun belakangan memang cukup ini ya, di Riau itu panas ketika kita pilkada. Contoh ya tahun 2000 berapa itu, pemilihan 2015, 2016 gitu ya, itu cukup panas. Kemudian ketika udah terpilih ya itu tersandung semacam, dan ini terulang kembali. Dan kemudian terkait kondisi politik ini memang tidak bisa kita kita secara langsung sebagai mahasiswa tidak bisa ikut ke dalamnya gitu ya. Nah, tetapi memang kalau secara dampak ataupun akibat dari
gejolak ini Iya. sangat banyak. Contoh kemarin ketika kita pilkada dari gubernur sebelumnya kemudian ke gubernur baru. Nah, beasiswa Pemprov bagaimana? Nah, Iya. kemudian kan terdapat permasalahan di sana. Beasiswa lambat cairnya, nah kemudian di beasiswa yang tahun ini malah tidak ada untuk penerimaan yang mahasiswa barunya gitu. Artinya ya untuk kondisi politik sangat-sangat berpengaruh pada hari ini gitu. Siapa yang berada di sana ya kebijakannya juga akan berubah. Begitu juga ketika kita dengan permasalahan-permasalahan lainnya gitu ya. Dengan permasalahan-permasalahan yang hari ini rasanya belum banyak terfokus oleh pimpinan hari ini gitu. Ya hari ini contohnya ya kita lihatlah bagaimana ketika pimpinan Riau ini udah digeledah, sudah diperiksa-periksa, gak stabil kondisinya. Bagaimana ketidakstabilan ini bisa untuk membangun, untuk bisa memperbaiki ataupun bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Karena kalau kita lihat hari ini, ya contoh kemarin di TNTN, bagaimana kemarin sudah diambil Satgas, kemudian ada isu mau dialihkan ke Agrinas untuk pengelolaan sawitnya gitu ya. Nah ini menjadi satu hal yang rasanya padahal di sana itu ada masyarakat adat gitu. Kenapa tidak dikembalikan ke masyarakat adat? Dan harusnya kalau memang mau dikembalikan ke hutan gitu ya, ataupun mau direstorasi kembali, nah itu harusnya lebih kepada hal-hal yang menjadi ya benar fokusnya ke sana gitu. Jangan sampai ada tekanan ataupun ada masukan dari luar yang malah mengalihkan dari yang seharusnya begitu. Nah, kalau dampak secara langsung memang itu tadi banyak kembali aduan-aduan dari masyarakat tentunya ke ya lembaga-lembaga LSM, kemudian lembaga-lembaga ya yang untuk menyuarakan wali segala macamnya gitu. Kalau kita lihat kemarin belakangan sudah ada 2 kali atau 3 kali aksi bahkan ke kantor gubernur, ke kantor BPN untuk mempertanyakan kondisi ataupun kejelasan terkait lahan mereka kan gitu. Artinya hari ini banyak konflik, banyak permasalahan yang terjadi antara masyarakat ataupun dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan-perusahaan, tapi belum berhasil diselesaikan oleh pimpinan Riau pada hari ini. Kenapa? Ya karena kondisi politik yang tadi yang tidak stabil gitu. Kalau kondisinya stabil, rasanya ya mungkin sudah bisa terfokusnya kepada hal-hal yang tersebut. Apalagi kalau dampak yang kepada mahasiswa tadi tentang beasiswa, bagaimana beasiswa itu ya tetap berjalan programnya gitu. Jangan sampai ganti pimpinan, ganti pula lagi regulasinya. Atau pimpinan yang kemarin udah sampai minus gitu ya, sampai defisit kemudian pimpinan berikutnya udah nggak ada anggaran segala macam gitu. Dengan alasan-alasan itu malah dampaknya sangat luas untuk mahasiswa jadi masyarakat gitu. Intinya gini, para pejabat-pejabat di Provinsi Riau ini dia lebih fokus memikirkan kondisi perutnya, kondisi keuntungan pribadi ketimbang dia memikirkan masyarakat Riau. Iya. Itu aja lebih hemat. Luar biasa. Jadi kondisi politik itu sangat berdampak bagi masyarakat maupun mahasiswa Universitas Riau. Nah, ada sesuatu yang menarik nih Jun. Berbicara soal gubernur kita tadi yang sebelumnya di OTT dan seperti yang dikatakan Bang Azhari nih, banyak sekali pejabat-pejabat kita ini yang hanya Memikirkan. ya fokus kepada isu-isu yang viral nih. Suprematis. Iya, suprematis. Nah, ini juga menjadi persoalan bagi kita karena setelah gubernur kita ditangkap, malah banyak masyarakat kita yang melegitimasi kasus korupsi itu dengan ya seperti tadi kebaikan gubernur Riau dalam pacu jalur ya. Iya. Nah, menggait pacu jalur. Jadi masyarakat ini malah membela masyarakat gubernur Riau yang padahal sebenarnya itu benar-benar salah gitu. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa menanggapi masyarakat yang seperti itu, atau bagaimana lah tadi kalau dari Bang Arifin menyatukan perspektif? Gitu. Ya, itu kembali lagi Raja. Kita harus benar-benar memahami permasalahan tadi. Apakah gubernur ini benar-benar yang katanya isunya dijebak segala macam ya? Nah, kembali kita harus kalau sebagai posisi mahasiswa tentunya kita harus pada posisi yang oposisi. Kita benar-benar melawan
terkait tindakan itu. Apakah itu tentang jebakan ataupun tidak, yaitu urusan hukumnya gitu Iya. kan. Nah, Gimana? kembali kita membawa persepsi masyarakat, kita harus menyampaikan bahwasanya ya hari ini kalau memang gubernur itu tidak melakukan hal itu, ya kan, pasti tentunya dari lembaga terkait tidak akan melakukan penggeledahan gitu. Iya. Nah, kemudian yang menjadi persoalan adalah bukan tentang seberapa baik ataupun berapa baik ya. Kalau kita mau bilang baik ya, Soeharto juga baik gitu ya. Malah lebih banyak pembangunan gitu ya. Tetapi ya bagaimana ketika di tahun 97-98, bagaimana ketika kekuasaannya gitu ya, bagaimana kediktatoran pada waktu itu, tekanan waktu itu, kemudian masih banyak kasus HAM yang hari ini belum terungkap. Iya. Nah, apakah dengan kebaikan-kebaikan itu bisa menutupi atau meruntuhkan keburukan yang terjadi hari ini gitu. Kalau memang gubernur kita pada hari ini benar-benar melakukan itu, ya kita dorong bahwasanya benar-benar harus diproses dengan secara hukum. ditindaklanjuti. Kita tidak memikirkan tentang kebaikannya beliau gitu ya. Iya. Karena memang ini udah proses yang sudah tersandung gitu. Nah, yang menjadi yang titik terangnya adalah ataupun menjadi fokuskan kita malah kalau hari ini gubernur kemudian beberapa pejabat yang diperiksa, nah harusnya kita meminta kalau bisa semua pejabat hari ini Iya, diperiksa. harus diperiksa. Kenapa? Karena sudah cukup lama kan, sudah berapa tahun kok baru kasus yang ini aja gitu yang Iya, terungkap. Rasanya nggak mungkin deh Iya, gitu ya. banyak deh. Pasti masih banyak gitu karena banyak permasalahan-permasalahan yang kemarin kita rasanya ada celah-celah di sana gitu. Nah, itu yang menjadi seharusnya kalau bisa semua pejabat itu diperiksa gitu kan, apakah benar semua tersangka segala macamnya gitu. Nah, itu yang perlu kita bangun kembali bahwasanya ya dengan kebaikan-kebaikan tadi tidak menutup kemungkinan gitu. Iya. Kalau memang benar dia melakukan apakah kecil ataupun besar, tetapi tentu hal-hal itu kita lawan gitu. Tidak bisa kita benarkan dia melakukan korupsi meskipun mungkin ya, mungkin korupsinya dia untuk ini Iya. atau untuk Oh. itu. Kan tak bisa juga Iya. kita menormalisasikannya gitu. Jangan sampai kita menormalisasikan hal-hal buruk tadi karena kita mengetahui kebaikannya atau kita kenal dekat dengan orangnya gitu. Oke, Gimana tanggapan dari Bang Azari? Oke. Tadi sedikit dibahas gubernur baik gitu. Iya. Asik. Baik kali. Jadi abang kira baik ini hal yang subjektif. Kualifikasi baik orang itu beda-beda. Kita dalam menilai Raja baik, Jun baik itu kan beda. Aku menilai kalian dengan Arifin menilai kalian itu kan berbeda. Jadi itu sebuah hal yang subjektif. Itu tentang selera. Selera itu nggak bisa diperdebatkan gitu. Aku lebih suka aqua daripada le mineral gitu. Itu nggak bisa diperdebatkan karena itu persoalan selera. Sama seperti subjektivitas sifat seseorang. Oke, itu disclaimer aja. Kondisi OTT Gubernur Riau ini mengandung banyak perspektif dari masyarakat dan juga mahasiswa. Ada yang berada di pihak gubernur, ada yang berada di pihak KPK, gitu. Namun dari semua permasalahan yang ada bisa kita simpulkan hampir seluruh sistem itu rusak. Kita nggak bisa. Oh itu biar aja hukum yang berjalan. Hukum aja udah rusak sekarang. Biar aja KPK yang ini. KPK juga udah bisa dibeli sekarang. Gitu. Ini yang sekarang menjadi abang kira menjadi persoalan utama kita, gitu kan. Jadi ini seorang mahasiswa kaum intelek kita harus tabayun. Kalau tabayun itu mencari kejelasan, mengkaji, gitu, mencari permasalahannya, kasus-kasus, bagaimana peraturan-peraturan yang dilanggar, gitu. Begitulah kondisi terkait dengan UTT Abdul Wahid saat ini. Itu aja dari abang. Oke. Next ya. Next ke pertanyaan terakhir nih Bang segmen ini. Sebagai mahasiswa nih, seberapa penting pemimpin mahasiswa untuk mendorong UNRI Bang agar tidak hanya menjadi penonton tapi hadir sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Gimana aja? Jadi sebagai seorang mahasiswa nih, menurut abang ini kan calon-calon pemimpin mahasiswa nih. Seberapa penting sih peran pemimpin mahasiswa ini untuk mendorong UNRI agar tidak hanya menjadi penonton tapi sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Mitra kritis ya. Ya. Kerja sama pemerintah? Enggak gitu juga Bang. Kerja sama mentang-mentang mitra.
Oke. Mahasiswa secara kalau kita tarik benang merahnya itu mitra strategis. Kenapa? Karena mahasiswa ikut membangun daerah. Mahasiswa ikut membangun masyarakat. Jadi itu mitra strategis pemerintah, bukan mitra taktis gitu. Karena yang namanya lawan, yang namanya kawan itu terbagi dua, lawan strategis, kawan strategis, lawan taktis, kawan taktis. Sebagai seorang mahasiswa, orang bilang mitra strategis pemerintah dalam hal apa? Bukan berarti kita kerjasama dengan mereka, tapi apa? Kita juga ikut membangun daerah, kita juga ikut membangun masyarakat Riau. Itu dengan apa? Dengan kritikan yang kita bangun, dengan masukan, dengan diskusi-diskusi yang kita bangun gitu. Kalau secara materi kita nggak punya uang, kita nggak punya anggaran gitu. Maka seberapa penting ya? Saya kira sangat penting sebagai seorang mahasiswa untuk terus mendorong kemajuan daerah dan sumber daya yang ada kita di Riau. Maka orang bilang kita tidak menjadi penonton di kampung kita sendiri. Kita nggak jadi penonton pada wilayah kita sendiri. Kita lihat kayak abang di kampung di rumah abang itu di wilayah Bangkinang di Trans. Jadi hampir setiap hari mobil-mobil sawit itu lewat, nget gitu kan. Dia lewat setiap hari. Tapi apa, kita hadir sebagai penonton gitu. Itu semua sumber daya yang ada di Riau diolah, kemudian ada yang ekspor, ada yang didistribusikan untuk Indonesia, tapi kita hanya jadi penonton. Jalan kita dibuat rusak oleh itu, jalan kita dibuat hancur oleh mobil-mobil itu gitu. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang seharusnya menjadi peran strategis, mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah gitu, itu memang seharusnya harus ditonjolkan. Dengan apa? Dengan sifat-sifat kritis, dengan jiwa-jiwa intelek, dengan suka mencari data, suka mencari fakta gitu, suka mengkaji gitu, suka turun ke lapangan. Itu yang mahasiswa bisa buat gitu, dengan memberikan rekomendasi kebijakan. Maka salah satu rencana abang nanti kalau diberikan amanah sebagai presiden mahasiswa, abang ingin membuat tim satgas pengkajian dan juga rekomendasi kebijakan gitu. Nanti terdiri oleh beberapa orang mahasiswa, 10-15 orang. Satgas ini nanti ada salah satu dosen pembimbingnya. Nah, jadi mahasiswa ini terdiri dari berbagai fakultas. Ada mahasiswa hukum, ada mahasiswa pertanian, ada mahasiswa fisik di sana. Jadi kalau ada isu nanti kita kaji. Jadi perspektif hukum bisa, perspektif lingkungan bisa, sosial politik pemerintahan bisa. Kemudian ada dosen yang menjadi dosen pendamping, pembimbing dan pendamping. Jadi apa? Mahasiswa UNRI bisa loh kasih rekomendasi kebijakan. Nah, kita lihat anak-anak UGM, anak-anak UI yang ngajukan ke MK, dia buat rekomendasi, dia ajuin ke MK gitu, masalah presidential threshold dan lain sebagainya kemarin. UNRI juga bisa seperti itu gitu. Kita nggak kehilangan sumber daya, kita juga masih banyak kaum intelek yang bagus-bagus gitu. Mahasiswa hukum kita bagaimana, mahasiswa yang ada di seluruh fakultas juga. Jadi kalau memang nanti abang jadi presma, itu mau abang buat ada dosen pembimbingnya supaya apa? Kita turut ikut membantu pemerintah dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan merumuskan naskah akademik gitu tadi. Terima kasih, itu dari abang. Langsung lagi. Iya. Diam-diam aja mereka. Kalau dari aku pribadi ya, terkait pemimpin mendorong tadi sebagai mitra untuk kritis ke pemerintah gitu ya. Nah, itu kalau ditanya perannya ya sangat-sangat besar. Kembali peran mahasiswa tadi gitu, apalagi ini sebagai pemimpin mahasiswanya tadi. Nah, kemudian peran ini tidak hanya sekedar kita memberikan menyampaikan tuntutan, tapi kita juga harus bisa memberikan solusi. Harus kita memberikan solusi bagaimana permasalahan yang kita punya tadi. Kenapa kita harus punya solusi? Karena ya peran kita sebagai mahasiswa itu sangat besar. Dan kita jangan sampai pula mahasiswa itu dicap sebagai yang suka menuntut saja gitu. Tapi kita juga bisa memberikan kita juga bisa memberikan langkah-langkah ataupun cara-cara strategi-strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Meskipun nanti kalau ya kita bedakan lah bagaimana mahasiswa, kemudian bagaimana lembaga ataupun pemerintah yang punya dana dan segala macamnya gitu kan. Nah, tapi artinya dari mahasiswa ini bisa memberikan penggambaran ke pemerintah ataupun lembaga-lembaga lainnya. Oh, kalau permasalahan itu bisa kok kita selesaikan dengan cara seperti ini. Mereka sudah buat tetap dengan skala segmen yang kecil. Nah, bagaimana kita terapkan dengan skala besarnya gitu. Nah, kemudian peran-peran lainnya kita bisa merumuskan bagaimana kita mengkritisi ataupun menilai dari kebijakan ataupun program-program yang dibuat oleh pemerintah pada hari ini. Karena
tentunya jangan sampai program-program pemerintah hari ini itu hanya sekedar program, Iya. tetapi tidak jelas tujuannya kemana, tidak jelas manfaatnya kemana, segmennya di mana, kemudian pasarnya siapa saja gitu. Kemudian kebermanfaatan yang mana yang disampaikan dengan tujuan tadi. Jangan sampai program-program pemerintah itu orangnya itu saja yang ikut. Kemudian sebulan sekali atau dua kali setahun. Kemudian materinya yang sama gitu. Nah, formalitas saja. sangat ya itulah kalau kita bahasa kasarnya ya. Iya, Itu nih saya ngomong ya. Nah, itu tadi Moderator kita bukan sekedar orang-orang yang menuntut gitu ya. Iya. Tapi kita bukan sekedar ketika ada isu besar kita bawa, tetapi kita benar-benar sebagai kalau kita mitra kritisnya, yaitu tadi kita harus melihat program-program kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu. Nah, apakah benar nanti di sana programnya itu bagus ataupun sudah sesuai? Kemudian bagaimana seharusnya sih dengan pandangan dari mahasiswa untuk program itu, dan bagaimana kita bisa memberikan masukan-masukan gitu. Masukan-masukan di sana ya sangat dinamis, artinya ya tidak perlu kita membentuk suatu kelompok segala macamnya, tapi bagaimana kita bisa mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi. Bagaimana kita membangkitkan semangat diskusi tadi, bagaimana membangkitkan semangat kawan-kawan untuk benar-benar berperan sebagai mahasiswa tadi gitu. Kalau kita ingin membuat diskusi dan segala macamnya, kemudian kita nanti mulai merumuskan permasalahan-permasalahan, kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan, kemudian menilai mana yang seharusnya, mana yang tepat, mana yang tidak. Nah, kemudian bagaimana kita menyampaikannya, nanti tinggal kita buat saja bagaimana, apakah dalam bentuk pertemuan dengan lembaga terkait atau dengan temu ilmiah atau segala macamnya. Karena rasanya memang peran itu sangat besar dan kita hari ini perlu memaksimalkan perannya itu gitu. Kalau kita benar-benar ingin tadi sebagai agent of change tadi, sebagai agen perubahan. Karena hari ini yang dikatakan kampus sebagai tempatnya peradaban bangsa itu ya itulah salah satu ataupun langkah-langkah kecilnya tadi untuk menuju ke sana, kampus sebagai peradaban. Artinya seharusnya pemerintah ataupun lembaga-lembaga tadi ketika membuat program harusnya mereka bertanya ke kampus. Tapi kita melihat hari ini malah kita yang seolah-olah mencari panggung atau mencari apa gitu ya ke pemerintah, kita kritis segala macam. Padahal seharusnya itu tadi mereka buat program ya, maka undang akademisi. Sama contohnya hari ini DPR hari ini membuat suatu RUU mau mengesahkan, tidak dilibatkan orang-orang yang paham ya, orang-orang yang apa ya, mengerti tentang itu, kemudian orang-orang dari kalangan masyarakat untuk sebagai RDP rapat dengan pendapatnya kan gitu. Tapi hari ini tiba-tiba undang-undang ini udah disahkan, tiba-tiba RKUHP udah diketok gitu ya. Kita sebagai masyarakat yang katanya sudah dilibatkan, kemudian mencatok nama-nama kawan-kawan kita yang padahal tidak ada mereka ikut rapat ataupun koordinasinya, tidak ada membaca draftnya gitu ya. Mereka dicatok namanya seolah-olah udah didengarkan, udah dinilai oleh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan masyarakat gitu. Padahal tidak ada kan gitu. Ya itu yang perlu rasanya benar-benar kita bangun untuk itu. Kan itu. Luar biasa dampaknya aja. Memahami Riau berarti memahami Medan kita sendiri, Bang. Mungkin perlu rasanya kita memahami Riau karena Universitas Riau sebagai jantung hati masyarakat Riau. Nah, sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya. Isu selanjutnya. Ada apa itu, Jan? Kita masuk ke isu fasilitas dan layanan kampus, Bang. Cocok. Unri itu adalah rumah kita. Tapi apakah rumah itu udah betul-betul nyaman? Nah, masuk ke pertanyaan pertamanya nih. Bagaimana Abang menilai kondisi prasarana kampus seperti ruang kelas, internet, fasilitas organisasi, hingga keamanan kampus kita yang sekarang, Bang? Oke, langsung ditanggapi, Bang. Oke, terima kasih ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ini sebenarnya ini keresahan seluruh kawan-kawan mahasiswa di fakultas dengan permasalahan-permasalahan sarana prasarananya yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana kawan-kawan di FKIP gitu ya punya segala permasalahannya, kemudian kawan-kawan di Faperta gitu ya tidak punya auditorium untuk buat acara gitu ya. Kemudian bagaimana kawan-kawan di Fakultas Fisip, Fakultas FEB segala macamnya gitu. Nah, kalau kita berpandangan bahwasanya hari ini rasanya
kalau itu tadi yang sempat kita sampaikan di segmen pertama tadi, Iya. bahwasanya pimpinan hari ini mengatakan kita sudah mulai baik Iya. segala macamnya, tapi kita suarakan kan, kita Iya. sampaikan ini loh Bu datanya, jalanan Unri itu masih sekian kilometer rusak gitu loh, lubang ketika hujan deras, banjir, ada korban Iya. gitu. Ya itu tadi masih banyak rasanya. Pertama untuk fasilitas ya masih banyak rasanya yang benar-benar menjadi catatan, seharusnya itu menjadi prioritas. Contoh jalanan hari ini, jalan hari ini masih belum terlihat mana fokusannya gitu, mana arah yang seharusnya boleh dilewati, mana macam. Kemudian jalanan yang berlubang segala macamnya gitu. Kemudian di fasilitas lainnya gitu, di kawan-kawan di tiap-tiap fakultas memiliki permasalahan-permasalahannya gitu ya, terkait kursi segala macam, itu yang mereka keluhkan pada hari ini. Kemudian terkait layanan kampus. Layanan kampus hari ini rasanya portal naik turun. Benar. Nah, itu kan perlu dengan bertambahnya mahasiswa angkatan 2025 gitu ya, bertambahnya kuota mereka pada hari ini, artinya malah semakin banyak mahasiswa yang menggunakan portal. Kemudian bagaimana kesiapan servernya gitu? Apakah kita harus benar-benar menunggu dulu gitu? Menunggunya sampai kapan gitu? Apakah 2 tahun, 3 tahun, nanti tiap bulan kita mau isi KRS, mau ngisi apa lagi? Absen juga Absen, sekarang nah, biasa tuh. down segala macam, nggak bisa absen, ujung-ujungnya kembali ke absen manual segala macam kan gitu. Nah, sampai kapan harus punya kejelasan dari segmen tujuan, kemudian segmen targetnya, kemudian ya harus disesuaikan dengan kondisi dan kendala. Apakah alternatifnya lain dan segala macamnya. Kemudian terkait keamanan. Nah, keamanan ini nih yang perlu rasanya sangat-sangat dijaga gitu ya. Karena memang sudah mulai bertambah personil satpam, tetapi masih ada juga kecolongan. Nah, itu kembali lagi bagaimana sebenarnya sistemnya gitu. Bagaimana aturan-aturan yang dibuat untuk kawan-kawan terkait keamanan ini gitu. Karena masih kecolongan. Nah, bagaimana ketika kita mengalami hal itu, kemudian ada bantuan-bantuan yang bisa untuk sebagai bantuan untuk mengarahkan kita mencari pelakunya atau segala macamnya. Hari ini CCTV udah berapa yang ada di kampus gitu. Mana titik-titik yang menjadi jalan keluar, jalan masuk, yang jalan-jalan yang rasanya strategis yang bisa untuk melihat pelaku ataupun menggambarkan kondisinya tadi gitu. Nah, kan masih banyak kekurangannya dan rasanya perlu masih banyak lah PR kalau untuk di universitas terkait fasilitas, kemudian layanan dan juga tentang sistem keamanan. Mungkin gitu. Boleh lanjut Bang? Tadi pertanyaannya terkait dengan kondisi sarana prasarana kampus, layanan, keamanan. Satu lagi Abang tambah transparansi anggaran di kampus. Karena ini Abang kira juga penting gitu. Mahasiswa Unri semuanya sekarang lagi susah kita sekarang, susah secara pribadi. Banyak mahasiswa Unri yang masih jalan kaki ke kampus gitu kan, masih merasakan susahnya di kampus gitu. Belum lagi sampai di kampus dapat pula sarana prasarana yang juga susah. Misal penggunaan ruangan kita masih dipersulit, lebih diprioritaskan orang luar yang menyewa gitu. Padahal kita baru UKT gitu. Persoalan terbesarnya hari ini adalah UKT yang kita bayarkan tidak sesuai dengan fasilitas yang kita dapatkan. Itu yang kita fokus dalam menyuarakan hal itu, dan ini menjadi persoalan utama dan dasar dari kita teman-teman mahasiswa. Karena kita bayar UKT itu kan tidak segampang itu. Perjuangan teman-teman mahasiswa Unri sangat luar biasa. Ada yang kerja, ada yang narik ojek, ada yang nguli dan lain sebagainya gitu. Tapi apa? Dengan UKT yang kita bayarkan tidak sesuai dengan fasilitas yang kita dapatkan di kampus. Tidak ada checks and balance gitu. Jadi itu menjadi persoalan utama terkait dengan sarana prasarana, penggunaan gedung, penggunaan fasilitas kampus, jalan dan lain sebagainya. Kemudian pelayanan. Kebijakan dari rektorat adalah membuat pelayanan berbasis satu pintu. Satu Unri, website portal Satu Unri. Dan ini sempat Abang bahas terus-terusan ini. Karena apa? Bentar-bentar 404 not phone gitu kan. Karena kita apa? Kita dikejar deadline, kita mau isi KR dan lain sebagainya kan. Jadi apa? Harus ada upaya dan menjadi catatan besar untuk pembenahan portal ini gitu. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Ini bisa diakses kapan saja, di mana saja gitu. Harusnya itu yang jadi persoalan prioritas pada
saat ini. Kemudian terkait keamanan dan transparansi anggaran. Kita nggak tahu berapa UKT yang masuk di UNRI sekarang. Kita nggak tahu dan distribusinya kemana, anggaran UNRI bagaimana gitu. Karena ini menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman mahasiswa dan juga menjadi persoalan pada wilayah itu. Karena apa? Kita kalau urusan perut kita diganggu pasti kita marah dong gitu, ya kan? Karena ini kebutuhan dasar kita cari uang untuk bayar itu. Kita nggak tahu duit kita dikemanain, kita nggak dapat apa. Makan kita masih pakai duit sendiri, bayar kos kita masih pakai duit sendiri. Kampus kita cuman pakai fasilitasnya aja masih sulit. Gitu. Ini menjadi persoalan dari teman-teman mahasiswa. Gitu. Makanya ada dalam termaktub dalam visi misi Abang itu, dalam misi Abang yang pertama itu berorientasi pada pelayanan dan keberpihakan kepada mahasiswa. Banyak mahasiswa UNRI yang masih susah sekarang. Gitu. Hari ini dia makan, minggu depan dia belum tahu mau makan apa. Gitu ya kan? Jalan kaki ke kampus dari Manyar sampai FMIPA itu ada. Jalan kaki ke kampus dari Bango Sakti sampai ke FKIP itu ada gitu. Harusnya apa? Rektorat hadir, BEM UNRI hadir untuk bantuin gitu. Dia punya BEM loh gitu, dia punya hima, dia punya rektorat, dia BRUKT. Kenapa masih susah di kampus? Gitu. Itu menjadi persoalan terbesar hari ini. Itu mungkin teman-teman juga merasakan gitu. Itu pasti gitu. Keamanan juga. Nah, itu keamanan yang saat ini menjadi permasalahan luar biasa. Kemarin hilang di FKIP yang TV besar. Rakan yang cerita tuh. TV besar bisa hilang, motor bisa hilang. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Sistemnya yang rusak atau ada kesempatan bagi malingnya gitu. Kan jadi dalam memformulasikan kebijakan itu ada aspek-aspek yang harus dipenuhi. Plan A-nya bagaimana, plan B-nya nanti bagaimana. Jadi harus ada contingency plan tersebut gitu. Jadi ini yang memang harus menjadi catatan-catatan bagi rektorat dan juga kita mahasiswa termasuk BEM gitu. Terima kasih. Aja dari Bang. Selanjutnya Bang, langsung aja ya. Banyak pemimpin bicara UNRI rumah kita, tapi tidak semua bisa membangun rasa memiliki. Menurut Abang, apa yang perlu dibuat agar mahasiswa merasa terlibat dan peduli terhadap isu kampus kita, Bang? Peduli terhadap isu kampus kita. Bagaimana cara mengajak mahasiswa supaya tidak apatis gitu. Dia peduli terhadap isu kampus, ada rasa simpati dan empati terhadap sesama mahasiswa UNRI. Itu yang saat ini termasuk menjadi permasalahan besar kita. Apa kawan-kawan udah apatis semua gitu. Yang penting perut kita udah terisi, udah kita aman gitu. Kita selalu merebutkan permasalahan isi perut aja gitu. Sekarang menjadi persoalan kita nggak tahu kawan kita belum makan, kita nggak tahu kita belum merasakan fasilitas yang nyaman pada sekarang gitu. Ini yang menjadi persoalan. Bagaimana solusinya? Kita harus terus memberikan edukasi yang solutif kepada kawan-kawan mahasiswa. Di sini harusnya peran BEM UNRI, BEM fakultas dan juga kelembagaan yang ada di UNRI untuk terus memberikan edukasi dan terus memberikan pergerakan-pergerakan bahwa kampus belum baik loh. Kita masih punya masalah besar, kita masih punya segudang permasalahan. Kawan-kawan masih banyak yang merasa kesusahan. Itu harusnya BEM hadir di situ untuk memberikan edukasi dan membawa permasalahan, karena itu manajemen isu, membawa isu, ini isu mau dibawa kemana, itu kan seharusnya sudah menjadi peran BEM universitas. Jadi kalau Abang bisa memformulasikan dari kelembagaan yang ada di UNRI, kalau kita berproses di HIMA, himpunan mahasiswa, kita fokus pada program-program seremonial, kekeluargaan antar jurusan kita buat seminar, kita buat apa gitu, naik ke atas nama BEM, baik BEM fakultas atau BEM universitas. Seharusnya atas nama BEM itu sudah menjadi epicentrum pergerakan mahasiswa. Dia udah habis program-program seremonial itu udah habis di HIMA. Kita mau buat seminar di HIMA udah banyak seminar gitu. Kita mau buat ini ya di HIMA udah habis itu. Jadi apa? BEM tuh harusnya manajemen isu aja kerjanya. Gerakan aja kerjanya, demo aja kerjanya, kritis aja. Baik itu di luar maupun di dalam kampus itu. Kita bicara terkait olahraga, kita punya UKM. Kita bicara terkait akademik, kita punya URC. Kita bicara terkait dengan pengembangan kesehatan, ada KSRPMI UNRI. Bicara terkait budaya seni, ada UKM Batra. Bicara terkait pers, kebebasan mahasiswa, ada bahannya. Semuanya lengkap gitu. Jadi seharusnya itu udah ada menjadi porsi kelembagaan masing-masing. BEM apa fungsinya? Sebagai epicentrum gerakan mahasiswa, melayani mahasiswa, keberpihakan kepada mahasiswa gitu. Dia udah fokus di situ aja, nggak usah keluar dari garis itu gitu. Itu kalau pandangan Abang terkait dengan peran BEM hadir untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, untuk memberikan rasa empati terkait persoalan-persoalan yang ada di wilayah kampus. Oke. Gitu. Gimana nih kalau tanggapan Bang Arifin? Oke. Untuk
sebagai rasa kebersamaan jatuhnya, ya. Rasa Iya. kebersamaan untuk memiliki Iya. bahwasanya kita mahasiswa Unri loh, kita yang punya kampus Unri gitu Iya. ya. Nah, kami pada hari ini ingin melihat bahwasanya mahasiswa itu masih belum melihat BEM Unri sebagai wadah mereka. Nah, mereka juga belum melihat BEM Unri benar-benar berada di dekat mereka. Nah, ini yang menjadi catatan kami bahwasanya hari ini ternyata kedekatan kita dengan kawan-kawan mahasiswa itu masih sangat kurang gitu. Nah, makanya kenapa ketika kami berada di sini ya kami pengen lebih dekat dengan kawan-kawan mahasiswa. Kenapa? Hari ini kita rasanya mungkin harus menjemput gitu ya, harus mengajak gitu. Bukan kembali kita ngumpulin pimpinan segala macam, kemudian kita minta segala macam gitu. Kita pengennya ada kedekatan, benar-benar ada kedekatan emosional. Kalau hari ini ya mungkin Raja gitu ya. Contoh kita nggak kenal gitu ya, nggak kenal, kemudian abang datang tiba-tiba punya isu, punya permasalahan, ya contoh tentang UKT segala macam, tapi UKT Raja aman gitu kan. Kemudian abang datang dengan Raja, kemudian minta tolong Raja untuk ikut aksi ataupun gerakan, mau nggak kira-kira? Ya pasti mungkin ya besar nolak gitu ya. Nah itu yang rasanya perlu kita berada di sana, bahwasanya kita benar-benar hadir, benar-benar hadir berada di kalangan mahasiswa. Dan kemudian tadi seperti kita yang kita sampaikan, bahwasanya kita ingin membuat benar-benar di kampus itu sebagai ruang diskusi. Nah, kita diskusi apa saja, kita ingin mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk benar-benar ya kita sedikit aja untuk membahas isu gitu, untuk membahas permasalahan. Ya setidaknya tentang permasalahan dirinya sendiri kan gitu. Artinya dari sana kita juga akan melihat bagaimana atensi, dan kemudian kita juga bisa mulai mengajak dan juga mulai memanaskan kawan-kawan terkait isu-isu, mulai kita membahas dengan berbagai permasalahan, dan benar-benar BEM Unri itu hadir di tengah-tengah ataupun berada di samping kawan-kawan mahasiswa pada hari ini gitu. Dan kemudian ketika kita sudah berada di dekat dengan kawan-kawan, sudah merasa kedekatan emosional tadi, maka rasanya ketika kita mengajak untuk berdiskusi apa saja, kita membuat kajian apa saja, membahas isu apa saja, karena kita akan mendapatkan atensi tadi gitu. Karena kawan-kawan merasa kita dilihat gitu. Kita merasa dianggap sebagai bagian dari Unri gitu loh. Kita dilibatkan gitu. Kita diajak gitu. Ketika kalau sudah ada kedekatan tadi, ya mungkin Raja yang tadi udah UKT-nya aman gitu kan ya, tapi ini ada permasalahan dengan kawan-kawan yang lain gitu kan, mungkin Raja akan mulai tergugah untuk ikut menyuarakan hal itu. Nah itu tadi bagaimana kita memang itu tadi kita melihat bahwasanya hari ini kawan-kawan sendiri-sendiri nih, ini ke kelas, ini ke labor, ini yang ke lahan, ini yang ke mana, ke kafe lah segala macam gitu kan. Tetapi bagaimana kita bisa dengan kawan-kawan yang sebegitu banyaknya kita mencoba masuk di sana, kita selipkan di sana terkait diskusi-diskusi yang tadi. Jangan sekedar diskusi-diskusi kawan-kawan mahasiswa ini sekedar diskusi yang tidak ada tentang membahas permasalahan-permasalahan hari ini. Ini itu. Jadi lebih ke menjemput bola itu sendiri ya Bang, daripada menunggu bola itu datang. Iya. Baik. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan, pemimpin yang baik bukan hanya sekedar menyusun program, tapi merawat rumah yang ia tinggali bersama mahasiswanya gitu ya Bang. Itulah Bang 3 isu besar dalam podcast kita pada pagi hari ini. Vision Class, suara dan sikap, dari demokrasi, dinamika Riau sampai kondisi kampus. Semuanya mengarah pada satu pertanyaan. Apakah para kandidat benar-benar siap memimpin? Tidak hanya berbicara tapi berani mengambil sikap. Terima kasih sudah bersama kami di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Vision Class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.